Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat bergabung kembali dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Di video kali ini kami akan menjabarkan terkait tentang pembahasan soal PU atau penalaran umum yang berkaitan tentang bagaimana cara untuk menentukan pernyataan yang sesuai juga pernyataan yang tidak sesuai, serta bagaimana cara trik untuk menjawab soal yang melemahkan dan memperkuat isi bacaan, karena soal-soal seperti ini banyak sekali muncul di UTBK gelombang pertama kemarin. Jadi adik-adik tonton ya video ini sampai habis, dan bagi adik-adik yang belum subscribe silakan subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas kecuali. Berarti yang ditanya adalah pernyataan yang tidak sesuai. Nah, kita lihat secara sekilas isi bacaan, kita langsung ke option. Untuk yang A, sejak kedatangan Fon ke Sangiran, daerah Sangiran menjadi terkenal. Betul? Betul ya untuk yang A. Yang B, Sangiran terkenal karena situs manusia purba. Betul? Betul. Yang C, sejak tahun 1934 Sangiran dikenal sebagai daerah situs manusia purba. Betul, karena pada tahun itu si Fon baru mulai menginjakkan kaki di bumi Sangiran. Yang D, Fon mengunjungi Sangiran tahun 1934. Sedangkan yang E, Sangiran sudah terkenal sebagai wilayah ilmu pengetahuan sebelum Fon datang. Nah, ini salah ya, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 pertanyaannya adalah berdasarkan isi bacaan, pernyataan berikut yang salah. Jadi ini jelas ya disampaikannya pernyataan yang salah yang mana. Kita lihat langsung optionnya. Yang A, dalam pemilihan itu terdapat 3 kandidat ketua partai. Betul atau salah? Nah, dalam bacaan dijelaskannya, dalam pemilihan ketua partai, Budi Santosa memperoleh 17 suara atau terpaut 7 suara dari perolehan ketua terpilih, berarti itu udah ada 2. Sedangkan satu calon lainnya hanya mendapatkan 2 suara, berarti otomatis ada 3 kandidat. A, betul ya. Yang B, pemenang dalam pemilihan itu mendapatkan 24 suara. Ini betul juga, karena tadi katanya Budi Santosa itu memperoleh 17 suara, terpaut 7 suara dari perolehan ketua terpilih. Berarti ketua terpilihnya adalah 17 ditambah 7. Yang C, jumlah suara yang diperoleh pemenang lebih banyak daripada gabungan jumlah suara yang diperoleh calon yang gagal. Yang gagal adalah si Budi 17 dan di bawahnya ada 2. 17 tambah 2 berarti 19. Yang pemenangnya tadi 24. Berarti yang C juga betul. Yang D kebalikan dari yang C, makanya yang salah adalah yang D. Oke, jawaban untuk nomor 2 adalah option D. Oke, kita lihat ya untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3 katanya adalah dalam bacaan di atas tersirat bahwa. Jadi apa pesan yang tersirat yang bisa kita ambil dari yang nomor 3 ini? Nah, kalau kita lihat sekilas isi bacaan ini adalah tentang investasi di Pulau Jawa. Karena memang di sini di kalimat pertama dikatakannya investasi perlu didorong juga ke luar Jawa. Nah, dijelaskan dengan beberapa kalimat pengurainya. Maka di dalam bacaan ini informasi yang tersirat bisa kita pilih option yang tepat, itu adalah option yang A, yaitu selama ini investasi lebih terpusat di Pulau Jawa. Paham ya Dede? Untuk nomor 3 ini jawabannya adalah untuk option A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini katanya pernyataan yang benar adalah kecuali. Berarti yang ditanya adalah pernyataan yang salah. Nah, kita langsung kembali lagi ke optionnya. Yang A, konflik Palestina dan Israel bukan hanya persoalan kedua bangsa. Nah, ini betul ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kalimat terakhir di sini katanya persoalan ini telah menyebar dan meluas ke masyarakat Timur Tengah secara umum. Berarti yang A betul, kita mau mencari yang salah. Yang B, dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel, antara hasil perundingan dengan kenyataan di lapangan sering tak sejalan. Ini juga betul, makanya belum selesai juga konfliknya. Yang C, sampai saat ini belum ada perundingan yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Ini juga betul ya, dijelaskan kembali di dalam bacaan.
Nah, kemudian yang D, hanya perundingan para elit kedua negara yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Nah, untuk yang D ini dia pengecuhnya adalah kata elit. Nah, walaupun di dalam bacaan ada kata elit, tetapi elit di dalam bacaan itu tidak sejalan dengan yang option D. Kenapa? Karena di dalam bacaan di sini disampaikannya adalah persoalan konflik Palestina dan Israel bukan persoalan elit belaka. Kalau yang D hanya perundingan para elit kedua negara yang dapat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Ini kan bertentangan ya. Maka jawaban untuk yang nomor 4 yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah untuk option yang D. Otomatis E itu ada di dalam bacaan. Lanjut kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang melemahkan. Jadi kalau pernyataan yang melemahkan itu tentu pernyataannya yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Nah, kita lihat kembali bacaannya secara sekilas. Kita langsung ke option. Untuk option yang A, pengelolaan kapal yang ramah lingkungan dapat menekankan biaya operasional. Ini dijelaskan ya di dalam soal, maka dia tidak memperlemah isi bacaan. Untuk option A itu dijelaskan di kalimat pertama. Untuk yang B, alat pengukur kinerja mesin penggerak dan generator di kapal akan bisa diketahui kebocoran, keausan, dan kerusakan lainnya. Ini juga dijelaskan di dalam kalimat. Kita bisa melihat di sini di kalimat kedua ya. Nah, kemudian yang C, perbaikan sistem operasi dapat menghemat hingga 30% dari total konsumsi energi. Kita lihat ada angka 30% dalam bacaan, ada, yaitu di kalimat terakhir, makanya C tidak melemahkan. Yang D, audit energi dilakukan oleh BPPT pada gedung pabrik. Kita lihat BPPT, audit energi BPPT pada gedung dan pabrik merekomendasikan perbaikan sistem, makanya yang D juga betul. Maka otomatis pernyataan yang melemahkan untuk bacaan ini adalah pernyataan yang E. Bahan bakar nabati dan daur ulang air limbah cair di kapal dilakukan oleh PT Pelni. Nah, padahal PT Pelni ini adalah merupakan PT perkapalan. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah option yang E. Lanjut kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan. Berarti kita lihat option mana yang betul. Yang mana optionnya terdapat di dalam bacaan ini. Kita lihat kembali bacaannya secara sekilas. Kita langsung ke option yang A. Mengkonsumsi minuman soda berlebihan memiliki dampak positif bagi kesehatan. Ini jelas tidak sesuai atau salah. Ini jelas ya disampaikan di kalimat pertama. Dampak buruk mengkonsumsi minuman soda berlebihan ternyata tidak dapat diremehkan. Berarti dampaknya bukan positif tapi negatif. Yang B, email gigi dapat terkikis karena minuman yang tidak bersoda. Padahal di dalam bacaan kita lebih fokus kepada minuman yang bersoda, makanya B juga tidak tepat. Yang C, banyak dampak serius akibat mengkonsumsi minuman yang tidak bersoda secara berlebihan. Kembali lagi alasannya sama dengan option yang B, kita fokusnya adalah ke minuman yang bersoda. Yang D, minuman-minuman yang bersoda berlebihan, minum minuman soda berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah. Ini tepat ya, sama halnya dengan kalimat pertama tadi. Maka jawabannya otomatis untuk yang nomor 6 ini adalah option yang D. Kalau E pasti dia juga salah. Nah, nggak perlu ada cek lagi. Berarti jawabannya adalah yang D untuk jawaban nomor 6. Nah, itu dia untuk beberapa soal terkait tentang menentukan pernyataan yang sesuai juga tidak sesuai dan pernyataan yang melemahkan isi bacaan. Jadi triknya adalah jadi nggak perlu membaca semua isi bacaan duluan, tapi lebih fokus kepada melihat isi bacaan secara sekilas atau dengan menggunakan metode baca scanning dan juga ada langsung ke optionnya. Nanti kalau pernyataan yang tidak sesuai ataupun yang sesuai ataupun pernyataan yang melemahkan dan memperkuat pasti itu ada terdapat di dalam bacaan. Intinya Adik nggak boleh malas dalam membaca bacaan yang tersedia. Nah, sebagai penutup di sini kakak tambahkan sebuah soal bahasa Panda. Sebetulnya untuk bahasa Panda ini banyak ya, aneka ragam soalnya. Di sini kakak contohkan untuk soal jika it pit sit itu artinya adalah saya lulusan SBM, maka it need sit saya lulusan SIMAK. Manakah arti atau kode yang menunjukkan artinya adalah SIMAK?
Nah, ini sangat sederhana ya. Kalau kita lihat dari dua kode ini, dia ada beberapa persamaan, yaitu saya lulus dan saya lulus. Berarti it, sit juga sama dalam kode. Yang berbeda adalah pit dan nit. Maka pit itu artinya adalah SBMPTN, sedangkan nit itu tentu artinya adalah simak. Maka kode untuk simak tentu jawabannya adalah untuk option yang D. Oke adik-adik, itu dia pembahasan soal PU di video kali ini. Semoga bermanfaat dan adik-adik semua yang belum ujian dipermudah dalam menyelesaikan soal-soal UTBK 2021 dan bisa lolos dalam PTN serta jurusan yang dipilih di tahun ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.